Halo Sobat Kanal, saya Lina Horidah dari Departemen Radiologi FKKMK UGM. Hari ini saya akan menemani Anda untuk memahami bagaimana sistem BIRADS, Breast Imaging Reporting and Data System, digunakan dalam ekspertise mamografi, USG, dan MRI breast. Sistem ini menjadi standar internasional dalam pelaporan radiologi payudara, sehingga dokter radiologi di seluruh dunia dapat berbicara dalam bahasa yang sama ketika membahas hasil pemeriksaan. BIRADS pertama kali diperkenalkan oleh American College of Radiology pada tahun 1993. Tujuannya jelas, yaitu menyeragamkan laporan radiologi payudara agar mudah dipahami oleh klinisi dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Sistem ini terus diperbaharui dan pada edisi kelima tahun 2013 ditambahkan atlas pencitraan dan juga perbaikan terminologi terutama pada kategori BIRADS 4 serta standarisasi pelaporan mamografi, USG, dan MRI payudara. Mamografi dilakukan dengan dua proyeksi standar, yaitu kraniokaudal dari atas ke bawah dan mediolateral oblik atau MLO. Pada kedua proyeksi ini, kualitas gambar harus memenuhi syarat, yaitu harus simetris, mencakup seluruh jaringan payudara, muskulus pectoralisnya tampak jelas, nipple-nya on profile, serta intramammary fold-nya juga terlihat. Evaluasi kualitas ini penting agar interpretasi mamografi dapat diandalkan. Setelah kualitas terjamin, kita menilai komposisi payudara yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu A sampai D. A adalah fatty breast, hampir seluruh jaringan lemak. Kemudian B, scatter jaringan fibroglanduler. C, heterogeneously dense. Dan D, ini adalah extremely dense. Semakin padat komposisi payudara, maka semakin sulit menilai lesi dan semakin meningkatkan pula risiko terjadinya kanker payudara. Langkah berikutnya adalah melokalisasi abnormalitas. Setiap lesi yang ditemukan harus dilaporkan dan harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama, dilihat dulu lateralitinya, apakah lesi di payudara kiri atau kanan. Kemudian kuadran dan posisi jam pada proyeksi kraniokaudal, kedalamannya apakah di anterior, tengah, atau posterior yang dapat ditentukan dengan proyeksi MLO, dan jangan lupa ditetapkan jarak lesi dengan nipple atau puting, karena nipple adalah titik referensi tetap. Dengan sistem ini, massa dapat dilaporkan secara konsisten, sistematis, dan mudah dipahami oleh klinisi. Kemudian kita lanjutkan dengan melaporkan temuan utama. Temuan utama pada mamografi meliputi massa, kalsifikasi, distorsi arsitektur, dan asimetri. Massa jinak biasanya bentuknya oval dengan batas tegas, sedangkan massa yang ganas biasanya dia irregular dengan tepi yang spiculated. Kepadatan dari massa atau sering kita sebut dengan density juga menjadi salah satu komponen penilaian massa. Biasanya semakin tinggi densitas massa, maka semakin besar kemungkinan keganasannya karena sel-selnya sangat banyak, proliferasinya sangat cepat. Sementara massa yang warnanya lebih low density, berisi lemak seperti histamina atau lipom, biasanya merupakan massa jinak. Kedua, kita harus menilai adanya kalsifikasi. Kalsifikasi ini sangat penting dan harus dideskripsikan secara jelas. Kalsifikasi jinak biasanya besar, bulat, atau seperti popcorn. Sementara malignen mikrokalsifikasi biasanya bentuknya halus, pleomorfik, atau bercabang linear. Kita kenal dengan istilah linear atau linear branching. Selain morfologinya, kita harus menilai pula distribusi dari mikrokalsifikasi. Apakah difus, segmental, regional, atau grup.
Kemudian kita perlu memperhatikan beberapa tanda tambahan yang kita dapatkan dari hasil mamografi, seperti adanya retraksi kulit, penebalannya, nipple retraksi, limfadenopati aksila, ataupun trabekular thickening. Setelah melakukan evaluasi dari temuan-temuan di mamografi, maka pelaporan mamografi diakhiri dengan penentuan kategori BIRADS. BIRADS 0 apabila memang mamografi tersebut belum bisa untuk disimpulkan tetapi membutuhkan additional image atau additional evaluasi dari alat-alat yang lain. BIRADS 1 normal artinya tidak ada kelainan. BIRADS 2 ditemukan adanya temuan jinak. Kemudian BIRADS 3 ini adalah probably benign, maka diperlukan follow up jangka pendek. Kemudian BIRADS 4 adalah suspicious malignancy. Pada BIRADS 4 harus dilakukan biopsi selanjutnya. Sementara BIRADS 5 adalah highly suggestive malignancy atau kemungkinan keganasannya sangat tinggi. Ini juga harus dilanjutkan dengan tindakan biopsi. Sedangkan BIRADS 6 apabila memang dari hasil mamografinya tersebut sudah disertai hasil pemeriksaan histopatologi dan terbukti ganas. Dengan demikian, laporan radiologi menjadi seragam dan klinisi tahu langkah berikutnya. Apakah bisa kembali ke screening tahunan? Apakah cukup observasi? Kemudian apakah perlu evaluasi singkat ataukah perlu biopsi segera? Nah, dengan memberikan sistem pelaporan dengan model BIRADS, maka laporan dari imaging breast akan menjadi seragam dan klinisi akan dapat menentukan langkah berikutnya. Apakah normal kembali pada screening tahunan, kemudian apakah perlu evaluasi singkat ataukah perlu segera dilakukan biopsi. Kita lanjutkan dengan modalitas kedua, yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi payudara merupakan modalitas diagnostik radiologi payudara yang sangat penting. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tambahan, biasanya kita lakukan apabila ada temuan pada mamografi maupun pemeriksaan imaging yang lain. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pasien berbaring supine dengan satu tangan diangkat di atas kepala untuk memperluas area payudara yang bisa kita observasi. Transducer atau probe kita letakkan dengan orientasi radial mengikuti arah jam maupun bisa juga kita lakukan anti radial. Dengan teknik ini maka kita harus memastikan bahwa seluruh jaringan payudara dari areola hingga aksila tidak ada yang terlewat dan semuanya dapat dievaluasi. Seperti sudah saya sampaikan di depan, sebetulnya indikasi USG payudara ini cukup luas, antara lain evaluasi dari benjolan atau gejala yang muncul pada payudara, atau melanjutkan temuan-temuan yang terlihat pada mamografi atau MRI. Selain itu, USG payudara bisa kita gunakan untuk pemeriksaan awal pada perempuan usia muda di bawah 30 tahun, ibu hamil atau menyusui, karena memang USG ini tidak ada radiasi yang dihasilkan sehingga cukup aman. USG payudara juga membantu untuk menilai masalah pada implan serta membantu kita memberikan panduan pada biopsi maupun tindakan intervensi. Selain itu, USG juga bisa membantu perencanaan terapi radiasi dan juga menilai kelenjar getah bening aksila. Pada perempuan dengan jaringan payudara yang padat, USG ini seringkali lebih sensitif untuk mendeteksi massa kecil yang mungkin tidak terlihat pada mamografi. Pada USG payudara, maka payudara yang normal akan dapat kita kenali struktur-strukturnya. Kulit akan tampak sebagai area echogenik yang tipis, sementara jaringan lemak akan tampak sebagai lesi yang area yang hipoechoik, jaringan fibroglanduler lebih echogenik, sementara ductus berbentuk tubuler hipoechoik. Ligamentum Cooper akan tampak sebagai garis tipis echogenik. Ketika ada temuan massa sama seperti dengan mamografi,
maka kita harus menilai beberapa hal penting. Baik itu ukuran, bentuk, orientasi, apakah dia paralel ataukah non-paralel, kemudian margin atau tepinya, bagaimana pola, ekogenitas, dan juga posterior features. Untuk bentuk, biasanya kita menentukan apakah lesi tersebut oval, bulat, ataukah irregular. Kemudian untuk orientasinya, ini kita tentukan apakah paralel atau non-paralel. Biasanya lesi-lesi yang jinak cenderung paralel, yang malignan adalah non-paralel karena biasanya invasi ke jaringan sekitarnya. Untuk margin, kita bisa melihat lesi yang circumscribe atau berbatas tegas, tetapi bisa juga lesi tersebut berbatas spiculated. Kemudian untuk ekogenitasnya bisa hipoechoik, isoechoik, hiperechoik maupun kompleks. Lesi-lesi malignan cenderung hipoechoik, sementara lesi jinak seperti kista bisa saja anechoik atau hitam jernih. Selanjutnya kita menilai posterior features, apakah didapatkan posterior enhancement ataukah posterior shadowing. Pada kista biasanya kita temui posterior enhancement, sementara pada lesi ganas biasanya akan kita dapatkan posterior shadowing karena lesi ganas biasanya adalah lesi yang keras. Selain itu, kita juga menilai kalsifikasi, tetapi kelemahan dari USG biasanya USG akan bisa menilai dengan baik kalsifikasi yang berada di dalam massa, sementara yang di luar massa mamografi lebih superior. Kemudian perubahan duktus, distorsi arsitektur, perubahan kulit, dan vaskularisasi juga harus kita nilai untuk bisa menentukan apakah suatu lesi ini merupakan lesi jinak, ataukah probably benign, ataukah kita curigai ganas. Dengan semua parameter tadi, di akhir kita simpulkan dengan menentukan kategori BIRADS. Sama seperti mamografi, BIRADS 1 adalah lesi normal, tidak ada temuan. Kemudian BIRADS 2 adalah temuan jinak, nanti bisa kembali ke screening tahunan seperti kalau ada temuan kista simple, kemudian limfonodi intramamaria. Sementara BIRADS 3 probably benign bisa kita temukan apabila ada fibroadenoma atau kista kompleks. Dan kita sarankan untuk dilakukan evaluasi USG dalam waktu sekitar 6 bulan. Untuk BIRADS 4 atau suspicious malignancy, kita ada temuan yang curiga malignancy, misalnya pada kompleks kista solid kistik, maka perlu direkomendasikan biopsi. Sementara untuk BIRADS 5 ini sudah sangat mengarah ke arah ganas, maka memang diwajibkan untuk dilakukan biopsi. Dengan kategori ini, maka BIRADS mampu memandu manajemen klinis secara jelas dan konsisten. Demikian pembahasan kita tentang BIRADS pada mamografi dan ultrasonografi. Sistem ini akan membantu kita menjaga konsistensi laporan, memudahkan komunikasi dengan klinisi, dan tentu saja meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.